Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini, NIM 22091377044. Di sini saya ingin presentasikan hasil kerja saya terkait ujian tengah semester mata kuliah pengambilan keputusan terhadap analisis SWOT alternatif kebijakan pengembangan desa wisata berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2025. Gambaran kasus, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 2025 berencana mengembangkan program desa wisata berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan PAD, pendapatan asli daerah, yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif melalui Gerakan Nasional Wisata Bersih dan kampanye Sadar Wisata 5.0. Terdapat dua alternatif kebijakan. Yang pertama, alternatif A yang berfokus pada pengembangan infrastruktur fisik seperti jalan, fasilitas wisata, dan transportasi. Untuk alternatif B, berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal seperti pelatihan, promosi digital, dan kemitraan UMKM. Kedua alternatif ini memiliki dampak berbeda terhadap pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan sosial. Analisis alternatif A. Yang pertama, kekuatan. Dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan daya saing wisata. Yang kedua, dapat meningkatkan kenyamanan dan akses wisatawan. Untuk kelemahannya sendiri, biaya yang dibutuhkan sangat tinggi dan dapat mengalami risiko ketimpangan wilayah. Yang kedua, menimbulkan potensi degradasi lingkungan. Untuk peluangnya, alternatif ini mendapat dukungan pemerintah pusat dan investor swasta. Yang kedua, dapat memunculkan lapangan kerja baru di sektor jasa dan konstruksi. Untuk ancaman dari alternatif ini, yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, dapat menimbulkan resiko stagnasi ekonomi akibat pariwisata massal. Analisis alternatif B. Yang pertama, kekuatannya dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Yang kedua, mendorong pelestarian lingkungan berbasis komunitas. Untuk kelemahannya sendiri, sumber daya manusia dan literasi digital masih terbatas. Yang kedua, hasil jangka panjang tidak instan. Untuk peluangnya dapat dukungan dari CSR, universitas, dan Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif. Yang kedua, kolaborasi lintas sektor melalui Pentaheli. Untuk ancaman sendiri dari alternatif B ini, yang pertama, rawan terhadap resiko konflik sosial, serta lemahnya komitmen berkelanjutan. Yang kedua, daya tarik wisatawan bisa menurun jika inovasi terjadi. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan teori kebijakan publik dari DAN tahun 2020, kebijakan efektif harus menyeimbangkan efisiensi dan keberlanjutan. Kondisi Banyuwangi dari analisis alternatif tersebut sudah memiliki infrastruktur yang memadai, sehingga difokuskan dan diarahkan pada pengembangan masyarakat. Untuk alternatif yang saya pilih yaitu alternatif B karena yang pertama lebih berkelanjutan, yang kedua meningkatkan kapasitas lokal, dan yang ketiga memperkuat ekonomi kreatif berbasis desa. Untuk strategi implementasinya, yang pertama diperlukan pendampingan masyarakat melalui pelatihan dan kolaborasi perguruan tinggi. Yang kedua, pengembangan platform digital untuk promosi wisata desa. Yang ketiga, pemberian insentif kepada UMKM inovatif. Yang keempat, pengukuran kinerja meliputi peningkatan pendapatan rumah tangga, partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, dan kepuasan wisatawan. Yang selanjutnya yaitu refleksi.
Yang pertama, analisis SWOT membantu pengambilan keputusan publik secara rasional dan partisipatif. Yang kedua, penguatan masyarakat adalah kunci menuju desa wisata berkelanjutan dan inklusif. Dan yang terakhir, Kabupaten Banyuwangi berpotensi menjadi contoh nasional dalam tata kelola pariwisata berbasis good governance. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.